Perkumpulan elit tipikor NHICW melakukan investigasi terhadap penggunaan dana desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang tertera pada papan nama proyek saat ini masih ada di lapangan, diketahui pekerjaan ini bernama pembukaan Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Bersumber dana dari dana desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai Rp145 juta lebih. Papan nama kegiatan ini sendiri patut diduga sudah bermasalah karena tulisan angka pada volume pekerjaan sudah ditipex. Saat ini angka yang ada pada volume pekerjaan adalah 0. Namun setelah tim melihat ada dari balik papan nama, angka tersebut yang ditipek adalah angka 100 meter ya. Hal-hal seperti ini tentu membuktikan ketidaktransparan kepala desa Meranti Barat dalam menggunakan uang negara atau uang rakyat. Tentu hal ini memicu kecurigaan publik bahwa penggunaan dana desa tersebut yang penuh dengan tipu-tipu dan muslihat. Tim investigasi Deputi Penyelidikan LTPKOR NHICW harus ekstra keras untuk sampai ke lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Mengingat medan yang dilalui sangat terjal dan mendaki dan sangat rawan kecelakaan karena di bawah sudah menunggu sungai yang cukup dalam dan deras bernama Aik Gulangan. Sebenarnya lokasi ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 jenis Jeep dengan bergardang 2. Karena tim elit tipikor NHICW saat itu hanya menggunakan kendaraan minibus Avanza, maka tim harus dengan sangat ekstra hati-hati untuk menempuh perjalanan ke lokasi ini. Hari ini hari Senin tanggal 5 Februari 2024 ya. Kami dari Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor NHICW saat ini sedang melakukan investigasi penggunaan dana desa di Desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, ya, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 ya. Nama kegiatannya pembukaan Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Ya kan? Lokasi kegiatan Jalan Aik Gulangan. Pagunya sebesar 145 juta lebih ya. Volumenya 100 meter sebenarnya, tapi di stipek ya, menjadi 0 meter. Oke. Pelaksananya tim pengelola kegiatan atau TPK Desa Meranti Barat. Oke. Jadi untuk mengetahui lokasi ini, saat ini kami menuju ke Aik Gulangan ya. Oke, sekarang mari kita lihat dulu. Kalau nggak salah di sana ada jembatan. Kemungkinan itu yang disebut dengan namanya Aik Gulangan ya. Kita lihat dulu. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diduga judul pekerjaan ini yakni pembukaan Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi dari apa ini ya, ruas jalan, akses jalan dari Jalan Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan ini ya, sering kejadian begini karena kan konsturnya kan hutan ini ya kan, tebing, dan kan curah hujannya tinggi ya kan, maka sering longsor begini, lihat nih ya kan. Nah nih lihat. Nah jadi kami duga oknum kepala desa tadi itu mungkin ada yang longsor di sana, diambilnya alat berat, inilah rekoreknya, ya kan? Dibuangnya tadi. Nah tadi kan nampak sisa-sisa pembuangan itu ya? Dibuangnya ke situ. Nah dilengketkannya lah di situ apanya itu, papan namanya itu, ya kan? Seakan-akan inilah pekerjaan dia, pembukaan jalan katanya. Jadi bagaimana pembukaan jalan? Begini ya. Jadi yang dimaksud dengan pembukaan jalan itu ya, misalnya ada satu daerah masih terpencil ya. Supaya tidak terpencil dibukalah jalan ke sana. Artinya kan pembukaan jalan berarti belum ada akses atau jalan tikus awalnya kan begitu, ya kan? Nah, setelah dibuka jalan itu namanya pembukaan jalan. Kalau yang ini ya, ini jalan ini. Kami ada data, nanti kami tunjukkan mana tadi lah. Tahun 2000 sekian ya, di situ sudah ada pembangunan rabat beton ya. Pembangunan rabat beton dari dana desa. Ya, kita ada data tentang itu. Dan di sini nanti sudah ada jembatan. Jembatan ini bersumber dana dari Kabupaten Toba. Ya, ini 2 tahap ini. Pembangunan jembatan Aik Gulangan tahap 1 dan tahap 2. Pertama abutmen, lalu nanti bagian atas ya. Kita lihat nanti jembatannya. Jadi nggak bisa ini dibilang
pembukaan jalan karena udah ada kian. Nah, dugaan kami ya seperti tadi itu, ya. Ada yang longsor, dikorek-koreknya. Nah, ini dia. Pada tahun 2018, ya, di dekat yang katanya pekerjaan dia pembukaan jalan itu, ya, sudah ada dibangun rabat beton dan drainase. Coba bayangkan drainase, ya. Bagaimana jalan yang sudah ada drainasenya dia akui juga pembukaan jalan. Bagaimana caranya? Ya kan? Dari mana ceritanya, ya? Ini buktinya nih, drainase dan plat deker. Coba plat deker, ya. Jalan Aik Gulangan Sitabu-Tabu sama, ruasnya sama. Oke? Rabat beton sepanjang 465 meter. Ya kan? Drainase 465 meter. Plat deker 1 unit. Waktu itu dananya 637 juta lebih, ya. Ya kan? Bersumber dari dana desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba Samosir. Waktu itu masih Toba Samosir, ya. Tahun 2018, pelaksanaan TPK, ya. Itu jelas, ya. Itu tadi ada rabat beton, ada paret yang dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana desa, ya. Ruas jalan sama. Jalan Aik Gulangan Sitabu-Tabu sama. Oke? Dan selain itu di sini juga sudah ada jembatan. Jembatan Aik Gulangan namanya, ya. Dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba waktu itu, ya. Dua tahap itu. Tahap pertama, tahap kedua, ya. Jadi kita ada data. Jangan mereka pikir kita nggak ada data. Makanya karena itu begini, ya, kepada camat Selain juga, ya. Bapak kan sudah dikonfirmasi, tapi Bapak main-main, ya kan? Bapak janji-janji mau kasih keterangan ini dan itu, tapi nggak ada, ya kan? Bapak hati-hati karena melekat, ada pengawasan melekat dana desa di camat. Hati-hati, ya. Ya. Kenapa bisa? Oke, kita taruh oknum bermain. Kenapa diteken? Seharusnya kan dia cek ke lapangan dulu, ya kan? Itu kan udah dicairkan itu. Nah, uang negara kan rugi di situ, ya kan? Fisiknya nggak ada, kenapa dicairkan? Nah, jadi kami duga di sini sudah terjadi kong kali kong ini, ya. Udah ini terjadi terstruktur, sistematis dan masif ini penggunaan dana desa ini. Dugaan korupsi dana desa Meranti Barat ini, ya, Kecamatan Selain tahun 2023 ini. Ya. Dicatat ini kami duga, ya. Karena itu Dinas Pemda juga, Pak, itu kita udah revisi waktu itu. Dinas Pemdesnya juga sudah dikonfirmasi, nggak ada jawaban, ya. Jangan kalian pikir diam itu menjadi jawaban, diam itu akan menjadi api bagi kalian. Lihat, kita akan lihat ini. Kita akan bongkar secara hukum, ya. Oke, Pak. Karena sebelumnya jalan antara Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan sudah ada. Bahkan elit Tipikor AHICW memiliki bukti bahwa pada tahun anggaran 2018 di tempat yang sama telah ada pembangunan rabat beton dan saluran drainase, bahkan 1 unit bangunan plat deker sepanjang 465 meter dengan menggunakan dana desa yang sama, yakni dana desa Desa Meranti Barat Kecamatan Selain sebesar 637 juta rupiah lebih. Dan saat ini lokasi pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan dari Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan ini tepat di atas rabat beton yang dibangun pada tahun anggaran 2018 tersebut. Secara logika, bagaimana mungkin kepala desa tersebut masih bisa mengatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan saat ini adalah pekerjaan pembukaan jalan dari Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan? Bahkan sebelumnya pada ruas jalan dari Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan, pemerintah Kabupaten Toba yang saat itu masih bernama Kabupaten Toba melalui Dinas Pekerjaan Umum sudah membangun sebuah jembatan yang dilakukan dengan 2 tahap. Jadi inilah jembatan Aik Gulangan, ya. Kalau tidak salah, ya, waktu itu ini dibangun 2 tahap, ya. Tahap pertama abutmen namanya bagian bawah tahun 2018. Tahap kedua biasanya tahun berikutnya langsung itu bagian atas, itu lantai semua dan gelegar, ya. Dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba waktu itu. Toba Samosir, ya. Sekarang Toba. Nah itu. Jadi waktu itu dengan pembangunannya ini kami juga sudah temukan pembangunan rabat beton di sana di Jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Ya, itu buktinya, ya. Itu membuktikan bahwa Sitabu-Tabu ke Aik Gulangan ini, ya, bukan jalan baru. Bukan pembukaan lagi. Iya, dan bukan dibuka tahun 2023, ya. Karena tahun 2018 udah ada jembatan dan rabat beton. Rabat betonnya dari dana desa. Walaupun ini adalah ruas jalan kabupaten. Oke? Paham kan? Paham. Oke. Bagaimana mungkin di lokasi yang sebelumnya sudah dibangun rabat beton, drainase dan plat deker, bahkan jembatan, lalu ada kegiatan pembukaan jalan lagi? Sungguh tidak masuk akal.
Berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, maka saat ini perkumpulan elit Tipikor NHICW menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Gulangan yang bersumber dari dana Desa Meranti Barat Kecamatan Selain Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 145 juta rupiah lebih ini fiktif. Inilah dia ya. Bidang kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Nama kegiatan pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Gulangan. Lokasi kegiatan jalan Gulangan. Pagudana 145 juta lebih. Volume sebenarnya 100 meter tapi ditutupi jadi 0 meter. Sumber dana desa DD tahun anggaran 2023. Desa Meranti Barat tahun anggaran 2023. Kecamatan Selain, Pemerintah Kabupaten Toba, ya. Oke. Nah, ini dia lokasinya. Kata dia kan pembukaan jalan ya. Ya. Sitabu-Tabu ke Gulangan. Tadi kami sudah cek ke jembatan Gulangan. Ya. Ya. Posisinya di sana. Sitabu-Tabu di sana. Ya. Ya. Oke, ini lihat ini. Perlu kami beritahukan. Nah, ini pembangunan rabat beton tahun 2018 lah ya. 2018. Dari desa Meranti Barat ya. Ya. Lokasinya sama. Lokasinya sama di Jalan Sitabu-Tabu menuju Gulangan. Ya. Ya, oke, ini dia. Ayo ini. Ini dia. Tapi sekarang masih pembukaan. Bagaimana dia sebut ini pembukaan ya? Bagaimana dia sebut ini pembukaan? Di sini udah ada rabat beton tahun 2018. Ada jalan rabat beton 2018 ya, dana desa. Ada pembangunan jembatan naik Gulangan 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum Tobasa. Ya. Tapi 2023 dia mengikis tebing ini. Ya. Dia bilang pembukaan. Ya. Oke. Di mana logikanya? Coba, di mana logikanya itu disebut pembukaan jalan? Ya. Oke. Kami paham ini. Kenapa dibilang pembukaan jalan? Supaya dananya bisa mencapai segitu. Ya kan? Ya. Kalau hanya pengikisan nggak akan nyampe segitu. Artinya selain dugaan fiktif ya dari judul ini ya, kami duga ini fiktif ya. Kenapa kami bilang fiktif? Karena ini semua udah dikonfirmasi ya. Udah dikonfirmasi ke kepala desa, ke TPK, ke camat Selain ya, ke Dinas Pemdes juga lah ya. Iya, Dinas Tembusan. Iya. Ya. Toba. Udah dikonfirmasi juga, nggak ada penjelasan. Akhirnya kita duga memang fiktif ya. Pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Gulangan yang bersumber dana dari dana desa Meranti Barat tahun 2023 sejumlah dana 145 juta lebih ya. Tahun 2023 kami anggap fiktif ya. Karena ini tadi fakta-fakta ini, fakta lapangan ini menunjukkan ya. Ada pembukaan kata dia 2023 tapi udah ada rabat beton 2018. Udah ada pembangunan jembatan 2018. Dia bilang pembukaan ya. Ini dia, ayo kita buktikan ayo. Inilah yang dia kikis. Ya kan? Ya. Dia buanglah ke sini. Ini pengikisannya, ya kan? Ya. Dia buang ke sini. Ini dia. Udah? Oke. Ya. Tapi lihat ini. Coba, lihat ini. Ini yang kata dia buka, ya. Ya. Buangannya ke sini menutupi yang 2018. Rabat beton. Ya. Ya. Tanah yang dia kikis, Ya. udah. Dia buang ke sini menutupi rabat beton, tapi dia bilang pembukaan. Ya. Ayo lihat ini. Ini di bawah pengikisannya ini. Udah rabat beton. Ini rabat beton. Ya. Ya. Oke. Bagaimana mungkin dia bilang ini pembukaan? Oke. Nah, ini lihat ini. Ini tanah ini. Ya. Tanah ini. Ya. Tanah ini. Ini pengikisan dia. Di bawah ini rabat beton. Ayo kita buktikan. Ini dia. Ayo. Ini dia ya. Di bawah tanah pengikisannya ini adalah bangunan rabat beton ya, yang dibangun 2018. Lihat Bang, lihat ya, nampak kan? Nampak. Ini tanah Ya. oke, ini betonnya ya kan, Ya. sampai ke sana menuju jembatan naik Gulangan. Ini dibangun 2018. Oke. Makanya kami bilang fiktif ya kan. Ya. Oleh karena itu ya, kepada kepala desa Meranti Barat, TPK penggunaan dana desa 2023, camat Selain ya, Pemdes Kabupaten Toba ya, kami minta bertobat ya. Bertobatnya kami minta kepada Bupati Toba dan Ketua DPRD Kabupaten Toba. Udah rekomendasikan ke BPKP supaya ini diperiksa. Sudah? Bila ditemukan indikasi kerugian negara, kembalikan ke kas keuangan daerah Kabupaten Toba. Kami beri waktu 7 hari. Udah? Kalau itu nggak dilakukan,
kami lapor. Oke? Oke. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, LI Tipikor NHICW menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan ini hanya dilakukan dengan mengikis permukaan tebing yang ada di sebuah tikungan jalan, lalu menggeser material tanah hasil gerusan permukaan tebing ke arah samping jalan hingga ke bibir jurang sungai Aik Gulangan. Agar dugaan-dugaan itu tidak menimbulkan dugaan yang negatif di publik, LI Tipikor NHICW sudah mengirim surat konfirmasi secara tertulis kepada Oknum Ketua TPK, Dana Desa Meranti Barat, Kepala Desa Meranti Barat, dan Camat Silain dengan tembusan surat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Toba. Namun hingga saat ini, LI Tipikor NHICW tidak mendapat konfirmasi dimaksud dari pihak-pihak tersebut di atas. Itu LI Tipikor NHICW sudah mengkonfirmasi dugaan pekerjaan fiktif ini kepada Kepala Desa Meranti Barat, Pak? Iya, sudah, Pak. Secara tertulis? Tertulis, Pak. Oke, apa jawabannya? Waktu itu belum ada jawaban, tapi Bapak itu waktu itu kami kira ada keberpura-puraan. Katanya dia itu ada apa? Gerombolan-gerombolan katanya menelpon dia Tentang ini? tentang ini. Padahal Bapak nggak tahu juga nomor telepon dia? Kita nggak tahu. Oke. Waktu itu sudah jelas kita konfirmasi kalau masalah itu sudah kita konfirmasi dengan kepala desa di Balige. Oke, Waktu itu ya udah selesai itu. Tapi kalau masalah ini belum ada sampai sekarang. Balasan surat LI Tipikor NHICW belum ada. Belum Pak. ada ya? Belum Nah, ada. kalau ke camat sendiri, Pak? Belum ada. Belum ada juga? Waktu itu katanya ada waktu itu WA-nya mengatakan bahwasanya ntar kita akan menunggu klarifikasi dari kepala desanya dulu. Oke. Kalau sesudah itu nanti langsung kita kasih nanti sama inspektorat katanya. Oke. Jadi waktu itu kita minta konfirmasi sama Pak Camat, ya kita tunggu dulu Pak, kata camatnya begitu Pak. Oke. Nah, jadi kami dengar waktu orang abang investigasi ke lapangan kemarin dengan tim kita langsung konfirmasi pernah ke kantor desa. Langsung. Siapa jumpa di sana, Pak? Waktu itu kepala desa memang katanya di Jawa. Oke. Nah, terus kita konfirmasi waktu itu ke sekretaris desa sama perangkat desanya di situ. Waktu itu dikatakan bahwasanya proyek DD tahun 2023 yang dikerjakan pada kita agak lupa dikit itu waktu itu tanggalnya dikerjakan ini mengatakan bahwasanya proyek orang itu pembukaan jalan itu di desa di dusun Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan. Memang inilah katanya. Ini lokasinya, Bang. Orang itu mengatakan waktu itu di situ ada papan informasinya katanya. Papan nama tadi ya? Iya. Berarti memang inilah diakui juga ya? Iya. Nah, waktu itu marga apa itu sekretaris desa itu, Pak? Sekretaris desanya Marga Panjaitan. Marga Panjaitan ya? Bapak itu yang kalau nggak salah Marga Panjaitan ya. Bapak itu yang menerangkan ya? Iya. Oke, jadi kepala desa pun waktu ketemu dengan abang diakui juga ini lokasinya? Iya diakui lokasinya. Camat juga? Kalau camat belum ada kami langsung ketemu sama Pak Camat. Tapi Pak Kepala Desa waktu itu mengakui bahwasanya ini. Kita katakan waktu itu kenapa itu dibilang pembukaan. Kepala Desa mengatakan nanti kalau jalan kami tertutup bagaimana? Itu katanya, itu jawabnya enggak jawaban yang tepat. Itu aja jawaban Kepala Desa udah. Enggak dijelaskan, Pak ya? Enggak ada penjelasan lain. Oke. Berarti dugaan kita bahwasannya ini memang longsor ini dibersihkan, dibikin dana desa agak mengarah juga, Pak ya, dengan jawaban itu, Pak ya? Iya, memang betul. Benar. Nah, kami dengar waktu itu Pak Kepala Desa masih agak ada percakapan kurang enak dengan orang abang ya? Katanya dia pemain gitu ya? Iya, dia mengatakan pemain. Oh gitu ya? Iya. Memang kita bilang juga ya sama-sama kita pemain lagi kita bilang waktu itu. Oke. Iya, tapi ya nggak ada reaksi lain selain itu. Tapi pemain apa dia kita nggak tahu ya? Iya, pemain apa ya? Iya. Oke. Maka dengan dasar itulah saat ini LI Tipikor NHICW menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan yang bersumber dari dana Desa Meranti Barat, Kecamatan Selain, Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai 145 juta rupiah lebih fiktif. Lalu tim investigasi mengkonfirmasi lagi dugaan tersebut kepada Kepala Desa Meranti Barat di Balige. Saat itu sang Kepala Desa Meranti Barat membenarkan bahwa lokasi pelaksanaan pekerjaan pembukaan jalan Sitabu-Tabu menuju Aik Gulangan berada di lokasi ini. Sekretaris Desa Meranti Barat yang ditemui tim di kantor Desa Meranti Barat juga membenarkan dan mengatakan hal yang sama.
Camat Selain melalui aplikasi WA mengatakan sudah menyerahkan permasalahan ini ke pihak Inspektorat Kabupaten Toba dan sudah memerintahkan Kepala Desa untuk membalas surat konfirmasi dari LIT Pikor NAHICW. Namun hingga saat ini janji dari Camat Selain itu tidak terrealisasi dan hanya janji tinggal janji. LIT Pikor AHICW sangat menyesalkan sikap yang dipertontonkan oleh oknum Camat Selain ini karena diduga dinilai tidak pro terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanat reformasi yang saat ini sedang dilakukan oleh LIT Pikor NAHICW di Kabupaten Toba. Seharusnya sebagai pejabat pemerintahan dia harus lebih proaktif dan menerima pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap indikasi-indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di bawahnya. Karena itu LIT Pikor NAHICW meminta kepada Bupati Toba agar mengevaluasi kinerja Camat Selain dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toba dan meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk mengaudit penggunaan dana Desa Meranti Barat Kecamatan Selain Kabupaten Toba tahun anggaran 2023. Dan meminta kepada aparat penegak hukum yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Toba agar menyelidiki penggunaan dana Desa Meranti Barat Kecamatan Selain tahun anggaran 2023 ini. Lalu mengembalikan uang rakyat yang diduga telah dikorup oleh oknum-oknum yang ada di Desa Meranti Barat Kecamatan Selain ini ke kas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toba.